Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Lesehan Tufol, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang artikel. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, artikel itu setidaknya ada 3, E and D. Dan ini merupakan video part 1, bagian 1, karena nantinya akan ada setidaknya 4 bagian atau 4 ya. Nantinya pada video yang kedua, Part 2, Part 3, and Part 4, kita itu khusus akan membahas soal-soal yang terkait dengan artikel beserta pembahasannya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, pada slide yang pertama ini kita akan langsung membahas definisi dan jenis-jenis dari artikel. Secara sederhana, definisi dari artikel ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau mempertegas keberadaan suatu noun. Artikel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, indefinite article, tidak tentu. Artikelnya ada dua, E atau N. Terus yang kedua, definite article, artinya artikel yang tertentu. Contohnya, the. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, indefinite article, tidak tentu, maksudnya adalah artikel ini digunakan untuk menjelaskan keberadaan suatu noun, tapi tidak disebutkan secara spesifik noun tersebut. Misalnya, contoh kalimat, I saw a girl in the garden. Nah, subjek I ini melihat a girl, seorang perempuan di garden. Artikel e di sini jelas fungsinya seperti definisi dari artikel, itu untuk menjelaskan keberadaan suatu noun. Tetapi karena di sini indefinite, tidak tentu, maka tidak dijelaskan secara spesifik perempuan yang mana kan. Yang jelas saya hanya melihat seorang perempuan di kebun. Apakah perempuannya yang berambut panjang, apakah yang tinggi, atau apakah yang sedang duduk, sedang berdiri, atau sedang ngapain, kan tidak disebutkan. Jelas saya hanya melihat seorang perempuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan indefinite, tidak tentu. It is uncertain that speaker knows the girl because he is not a particular girl. Ya. Kedua, definite article, tentu. Nah, ini artikel ini, the ini, fungsinya sama untuk menjelaskan atau mempertegas keberadaan suatu noun dengan mengindikasikan bahwa si speaker, si pembicara ini, menunjukkan suatu yang khusus dengan spesifik dibanding kalimat di atas. Contoh, I saw the girl in the garden. Nah, sama. I sebagai subjeknya di sini, verbnya saw, melihat the girl. Nah, di sini bedanya artikelnya the ya. Kalau sebelumnya itu a. Nah, di sini subjek I atau speaker ini melihat perempuan dengan menggunakan artikel the, artinya menunjuk perempuan tertentu. Kalau artinya kan the girl kan perempuan itu ya, jadi bukan perempuan yang di sana, di sini, tapi perempuan yang itu loh. Nah, yang dimaksud dengan the girl, walaupun tidak disebutkan apakah perempuan yang berambut panjang, sedang berdiri, sedang duduk, tetapi subjek atau the speaker ini telah mengindikasikan adanya spesifik tertentu yang sedang dilihatnya di kebun. Nah, seperti itu ya, beda indefinite dan definite article. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke the using of a dan n. Nah, ini kan indefinite article. A or n can precede only singular countable nouns. They mean one. Jadi, atau n ini hanya bisa digunakan untuk nouns yang dapat dihitung dan hanya dalam bentuk singular. Tidak bisa dalam bentuk plural. Karena maksud dari a atau n ini artinya adalah one. Satu, sebuah, atau suatu. Jadi harus singular ya, noun mengikutinya. Digunakan sebelum kata yang dimulai dengan konsonan sound. Nah, bukan konsonan, huruf konsonan, tapi bunyi yang konsonan. Beda ya. Contoh, a book. Nah, artikel e di sini diikuti oleh noun yang konsonan, hurufnya memang konsonan dan bunyinya pun konsonan. Book, a book. Contoh kedua, a house. Artikel e diikuti oleh noun house,
hurufnya memang konsonan dan bunyinya pun konsonan. A house. Lalu yang terakhir ini yang perlu diperhatikan, a university. Artikel E diikuti oleh noun university dengan hurufnya ini vowel atau huruf vokal. Karena sound-nya itu konsonan, university, istilahnya itu kalau kita pronunciation-nya itu menggunakan huruf Y ya, university. Oleh sebab itu, noun university ini diikutkan dengan atau dipasangkan dengan artikel E, bukan N ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Jadi bukan huruf konsonan tapi konsonan sound. Yang kedua, N digunakan sebelum kata yang dimulai dengan a vowel sound. Nah, ini kebalikannya. Jadi N ini digunakan untuk huruf-huruf noun yang bunyinya itu memang vowel. Contoh yang pertama, an uncle. Nah, sini artikel N diikuti oleh noun uncle, jelas huruf awalnya itu huruf vowel dan pronunciation-nya juga vowel. An uncle. Yang kedua, an apple sama. Nah, ini yang terakhir, perlu diperhatikan. Di sini artikel N diikuti oleh noun hour. Nah, di sini huruf yang mengikutinya kan huruf ya, secara huruf ini adalah konsonan. Tetapi karena yang di checklist atau yang perlu diperhatikan ini adalah vowel sound-nya, bukan huruf vowelnya, maka N hour ini termasuk artikel yang harus menggunakan N hour. Oke, kita lanjut. Nah, ini more examples noun-noun yang sering menggunakan E atau N sebagai artikelnya. Kalau kotak yang sebelah kiri ini, maka ini yang diikuti oleh artikel E. Your van, house, uniform, eulogy, home, university, union, half, eucalyptus, universal, heavy, euphemism. Sorry. Nah, dan masih banyak lagi yang lain ya. Saya tidak mungkin dapat menampilkan secara keseluruhan. Lanjut. Kalau yang kotak sebelah kanan ini adalah noun-noun yang dia itu diikutkan oleh N. Misalnya our, uncle, air, umbrella, understanding, honor, unnatural, herbal. Nah, ada masih banyak yang lain. Jelas bedanya itu harus sound-nya, bukan hurufnya. Nah, sekarang kita masuk ke the using of the. Ini definite article. The is used to indicate something that we already know about or something that is common knowledge. Jadi the, artikel the ini digunakan untuk mengindikasikan sesuatu yang kita sudah tahu tentangnya atau sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum, sudah diketahui secara umum, maka digunakanlah artikel the. Misal, the boy in the corner is my friend. Nah, di sini the speaker dan listener know which boy, karena the speaker-nya ini mengindikasikan kepada boy tertentu, bukan seorang boy, tapi boy itu loh. Nah, itu maksudnya. Boy in the dengan dijelaskan dengan di sini lelaki yang di sudut. Di sebelah sudut itu ada teman saya, bukan lelaki yang sedang duduk, sedang berdiri, tapi lelaki itu loh. Nah, ini penggunaan the. Itu yang ciri yang pertama, we already know about. Nah, terus yang kedua ini yang sudah menjadi common knowledge. Misalnya the earth is round. Kita semua sudah tahu bahwa earth ini berbentuk bulat ya kan. There is only one earth karena cuma hanya ada satu bumi. Nah, digunakan juga artikel the di sini untuk mengindikasikan common knowledge. But remember that, harus diingat, with uncountable nouns, dengan noun-noun yang tidak dapat dihitung, one uses the article the if speaking in specific terms, but uses no article if speaking in general. Apa maksudnya? Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Untuk artikel the ini, ketika kita berbicara tentang nouns yang tidak dapat dihitung, maka kita tidak
boleh menambahkan artikel the jika noun tersebut itu bersifat umum. Tetapi kita wajib menambahkan artikel the ketika nouns yang awalnya umum itu kita maksudkan secara spesifik. Contohnya begini, sugar is sweet. Umum kan? Sugar, ya semua sugar pasti manis. Yang namanya gula pasti manis. Nah, ini sudah diketahui secara umum. Nah, kita tidak perlu menambahkan the pada kalimat tersebut karena kita bicara tentang hal yang umum, sudah diketahui secara bersama. Tetapi ketika kata sugar atau uncountable noun sugar ini kita spesifikkan pada kalimat yang lain, maka kita wajib menambahkan the, karena kita hanya bicara sugar itu, bukan sugar-sugar yang lain. Contohnya, kalimat kedua. The sugar on the table is from Cuba. Gula yang ada di atas meja adalah made in atau buatan Kuba, berasal dari Kuba. Nah, di sini awalnya sugar yang bersifat umum, ketika kita spesifikkan, kita wajib menambahkan artikel the di depan sugar tersebut. Nah, ini spesifik, the sugar that is on the table. Jadi yang kita maksud sugar yang ada di atas meja, bukan sugar-sugar yang lain. Itu catatan penting, pengecualian yang perlu diperhatikan dalam penggunaan artikel the. Kita lanjut. Nah, di sini ada panduan bagaimana cara menggunakan artikel the. Dan saya beritahukan bahwa ini wajib dihafal, ya. Wajib dihafal dan nanti pada kesempatan lain akan saya buatkan video khusus mengenai bagaimana cara kita bisa menghafal vocabulary dengan sangat menyenangkan, mudah dipraktekkan, dan susah untuk dilupakan. Jadi vocabulary itu mudah kita mengingatnya dan susah untuk lupa. Umumnya kan kalau kita menghafal vocabulary kan sulit menghafalnya, ketika sudah hafal mudah lupa. Kan begitu. Nah, nanti akan saya berikan video khusus teknik bagaimana cara kita bisa menghafal vocabulary dengan mudah dan susah untuk lupa. Jadi dia vocabulary yang kita hafalkan itu melekat kuat dalam benak kita. Nah, di sini use kotak yang kanan, kita harus menggunakan artikel the dengan spesifikasi berikut. Dan kotak sebelah ini, jangan gunakan the dengan, nah jadi ini lawannya ya. Kalau sebelah kiri kita harus menggunakan the, sebelah kanan ini jangan gunakan the. Dengan situasi apa? Nah, yang pertama, gunakan the ketika kita berbicara tentang oceans, rivers, seas, gulf, plural lakes. Nah, jadi wajib ketika kita menyebutkan dalam sebuah kalimat tentang hal-hal tersebut, wajib menambahkan artikel the di depannya, misalnya the Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, the Great Lakes. Nah, ini kebalikannya, jangan gunakan the untuk singular lakes. Misal, Lake Toba. Jadi tidak boleh kita tambahkan the di sini. Tidak boleh. Lake Geneva. Jelas ya? Situasi yang kedua, kita boleh menggunakan the pada mountains, sedangkan pada mounts tidak boleh. Contohnya di sini, the Rocky Mountains, the Himalaya Mountains. Dan di sini tidak boleh menggunakan the pada Mount Krakatau, Mount Vesuvius. Jelas ya perbedaannya mountain dan mount. Yang ketiga, kita boleh menggunakan the pada Earth atau Moon, sedangkan pada planet atau constellation tidak boleh. Misal di Earth, karena bumi hanya satu, berarti kan iya, bumi itulah, kan hanya satu, tidak ada pilihan yang lain. The Moon, demikian juga dengan bulan, diwajib menggunakan the. Sedangkan untuk planet, tidak boleh menggunakan the. Ya. Misalnya Venus, Mars, atau constellation, Orion. Situasi yang keempat, kita boleh menggunakan the dengan school, college, universities when the phrase begins with school. Sedangkan kita tidak boleh menggunakan the ketika school, college, universities when the phrase begins with a proper noun. Beda ya. Kalau
sekolah atau universitas yang di kalimatnya itu pada frasanya didahului oleh bukan namanya, didahului oleh kata university-nya, kata school-nya, kata college-nya, maka wajib menggunakan the. Misalnya di sini, the University of Florida. Sedangkan kebalikannya di sini, tidak boleh menggunakan the ketika sekolah, college, dan university tersebut pada frasanya dimulai dengan proper noun, nama tempat sekolahnya. Misalnya di sini, Santa Fe Community College. Nah, college-nya diakhirkan proper noun atau nama tempat kuliah tersebut didahulukan, maka tidak boleh menggunakan the. Misalnya di sini kan kita punya the University of Florida. Florida, maka ketika dirubah di sini, ketika Florida kita depankan, kita letakkan di depan, maka tidak boleh menggunakan huruf the, menjadi Florida of Florida University. Selanjutnya, situasi yang kelima. Kita wajib menggunakan the pada ordinal numbers before noun. Misalnya, the first word war. Nah, di sini, first ordinal number wajib diawali oleh the. Kebalikannya di sini, kita tidak boleh menggunakan huruf the ketika cardinal number after nouns. Nah, cardinal number-nya ini ya. Misalnya, World War One. Nah, ini cardinal number. Ketika noun yang didahulukan, maka tidak boleh ada the di depannya. Kita lanjut. Nah, ini masih kelanjutan untuk panduan bagaimana menggunakan artikel the. Situasi selanjutnya, kita menggunakan the untuk wars, menyebutkan nama-nama perang, kecuali world wars, kecuali perang dunia. Misalnya di sini, the Crimean War, the Korean War. Jadi, ketika kita menyebutkan perang-perang tertentu, di tempat-tempat tertentu wajib menggunakan the, tetapi kalau kita ingin menyebutkan perang dunia 1, perang dunia 2, maka tidak boleh ada the. Situasi selanjutnya, kita boleh menggunakan the dengan certain countries of groups of countries with more than one word. Except, nah, ada penguncian Great Britain. Jadi kita menggunakan the ini pada negara-negara tertentu atau kelompok-kelompok negara tertentu, ini yang dimaksud dengan negara-negara bagian, yang lebih dari satu kata. Misalnya United States, ini kan negara bagian ya. Ada dua kata ya, United dan States. Nah, ketika dua kata seperti ini, kita wajib menambahkan the di depannya. Misalnya United Kingdom, dua kata ya, jadi ada the di depannya. Nah, di sini kebalikannya. Ketika di sini dua kata wajib menggunakan the, berarti di sini countries preceded by new or an adjective such as the direction, maka tidak boleh menggunakan the. Tidak boleh. Misalnya New Zealand, nah, atau South Africa. Ini kan direction ya, South Africa, North Korea. Nah, seperti ini tidak boleh menggunakan the. Juga kita tidak boleh menggunakan the untuk negara-negara yang hanya satu kata. Misalnya France, Sweden, Venezuela, Indonesia. Ini kan satu kata. Kalau tadi sebelumnya di sini dua kata menggunakan the, ini tidak boleh. Kita juga tidak boleh menggunakan the dengan continents, benua, Europe, Afrika, Asia, South America. Nah, ini tidak boleh menggunakan the. Juga di sini kita tidak boleh menggunakan the untuk state, negara bagian, misalnya Florida, Ohio, California, atau di negara Malaysia itu ada Sabah, Kuala Lumpur, dan segala macam. Nah, ini masih kelanjutan panduan menggunakan artikel the. Kita menggunakan the untuk historical documents, documents bersejarah. Misalnya the Constitution, the Magna Carta. Ini harus menggunakan the. Lanjut, kita juga harus menggunakan the untuk ethnic groups, untuk kelompok-kelompok suku. Misalnya the Indians, the Aztecs. Ini menggunakan the. Nah, di sini sudah finish ya. Nah, di sini kita lanjut. Kita tidak boleh menggunakan the untuk sport. Untuk menyebutkan jenis-jenis olahraga tertentu, maka tidak boleh menggunakan the. Misalnya baseball, basketball, football.
Tidak boleh menggunakan the. Kita juga tidak boleh menggunakan the untuk abstract nouns. Noun atau kata-kata benda yang bersifat abstrak. Tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat dirasa, tetapi hanya dapat dibayangkan. Nah, itu tidak dapat atau tidak boleh menggunakan artikel the, misalnya freedom, happiness. Nah, ini kan abstract noun. Kita juga tidak boleh menggunakan the untuk general areas of subject matter. Jadi untuk mata pelajaran-pelajaran umum, ketika disebutkan keumumannya, maka tidak boleh menggunakan the, misalnya mathematics, sosiologi. Tetapi ketika secara spesifik bagian atau turunan dari mata pelajaran tersebut, misalnya mathematics, aljabar, terus trigonometri, geometri, nah, itu menggunakan the ya. Kita juga tidak boleh menggunakan the untuk holidays, hari-hari libur, misalnya Idul Fitri, Imlek, Christmas, Mother Day. Ini tidak boleh menggunakan huruf the. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut. Oke, thank you. Sampai di sini video kali ini. See you to the next video. Nah, video selanjutnya itu kita akan membahas soal terkait dengan artikel ini. Oke, see you. Bye-bye.